warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aryani dengan NIM 43040200131. Baik, di sini saya akan menceritakan hasil wawancara saya bersama anak jalanan untuk memenuhi tugas akhir psikologi positif. Hasil dari wawancara yang telah saya lakukan, background dari anak jalan di sini ada yang dari Rembang, Semarang, Demak, dan Pasuruan. Alasan mereka untuk memilih kehidupan di jalanan kebanyakan itu bermayoritas mereka mengalami problematik di keluarga. Ada yang mengalami broken home, ada yang berpikiran ingin hidup mandiri supaya tidak menyusahkan orang-orang sekitarnya, karena ketika mereka masih di rumah mereka belum bisa mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka memilih untuk bekerja sebagai pengamen. Ada juga yang berpikiran pengen menjalani kehidupan yang bebas. Dari hasil ngamen mereka itu satu hari menghasilkan paling banyak sekitar 100.000. Nah, ketika masih sepi mereka menghasilkan 20.000. Pada umumnya mereka mendapatkan 40.000. Hasil ngamen mereka itu ketika mereka ngamen sendiri maka penghasilannya dimiliki sendiri. Ketika mereka ngamennya bareng-bareng pakai rombongan kayak gitu, mereka penghasilannya mereka itu dibagi menjadi rata. Nah, untuk pengalaman buruknya, mereka pernah mengalami penangkapan Satpol PP, pernah dituduh mencuri oleh masyarakat, karena ketika di lampu merah ada Satpol PP, mereka berlari ke lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat berpikiran buruk tentang mereka mendapatkan kasus pencurian sedang dicari-cari oleh masyarakat. Nah, ada juga ketika mereka ditangkap oleh Satpol PP, atribut-atribut yang dipakai oleh mereka itu dirampas. Sedangkan atribut-atribut mereka itu atas dasar membelinya pakai uang penghasilan mereka ngamen. Nah, ketika ditangkap Satpol PP, mereka juga sering mendapatkan pukulan, hukuman rambutnya dibotak kayak gitu. Nah, untuk tujuan kehidupan mereka di jalanan, mereka berpikiran supaya masyarakat tidak memandang mereka dari sisi negatifnya saja, karena mereka juga sering melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan ini, seperti sering membantu temannya ketika ada teman rombongannya mereka sedang mengalami kesulitan. Mereka juga pernah melakukan bagi-bagi takjil ketika puas bulan Ramadan. Mereka juga pengen mengikuti kajian kayak kajian Islam. Mereka juga masih melakukan ibadah sholat. Pesan dari anak-anak jalanan, mereka hanya anak-anak seperti anak-anak normal pada umumnya. Mereka hanya butuh kasih sayang dan perhatian yang lebih, dan mereka berpesan kepada masyarakat agar tidak merendahkan mereka dan jangan beranggapan negatif terus kepada mereka, karena kita itu sama-sama makhluk Allah. Nah, dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, di sini saya dapat mengambil metode psikologi positif mengenai kebersyukuran. Nah, di sini saya beranggapan dalam menghadapi kerasnya kehidupan yang dialami oleh anak-anak jalanan, mereka masih bertahan, dan sulitnya untuk mencari pekerjaan, mereka tetap ada usaha
untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan ada juga empati mereka. Empati mereka itu untuk mewujudkan persaudaraan yang begitu kental. Ada teman yang kecelakaan, mereka mencarikan donasi untuk pengobatan mereka. Demikian yang dapat saya ceritakan dari hasil wawancara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.